He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan telah berikan. Tolong kami Tuhan dalam hari ini sehingga apapun yang kami lakukan itu berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang Engkau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya, tanggal 25 Desember kemarin, orang Kristen di seluruh dunia telah merayakan Natal bersama, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Ada begitu banyak hal yang dilakukan, yang disiapkan oleh semua orang dalam merayakan Natal itu. Entah itu dalam persiapan acaranya, dekorasinya, maupun pengisi acaranya. Nah, pertanyaan bagi kita, apa yang kita ingat dari perayaan Natal tersebut? Apa yang kita maknai dari Natal itu? Apakah kita hanya memiliki semangat pada saat Natal saja? Apakah kita hanya memiliki semangat untuk beribadah di hari Natal? Nah, hari ini kita mau belajar dari semangat dari orang-orang Majus. Ya, Matius 2 ayat 1 dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ya, orang-orang Majus adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Mereka ini diberi kemampuan untuk mengerti tanda dari suatu bintang. Jadi misalnya di langit ada satu bintang yang terang, itu artinya apa ya? Tandanya apa ya? Atau di langit cuma ada satu bintang, itu tanda atau artinya apa? Jadi mereka ini mengerti mengenai benda-benda di langit. Sampai pada suatu kali mereka menyelidiki sebuah bintang. Mereka melihat bahwa kenapa bintang ini berbeda dengan bintang-bintang yang lainnya. Bintang itu terang dan besar. Jadi karena penasaran mereka mulai menyelidiki bintang itu. Ya, dengan kemampuan yang mereka miliki, akhirnya mereka mengetahui tanda daripada bintang itu. Dan tanda daripada bintang itu adalah lahirnya seorang raja. Ketika mengetahui bahwa tanda daripada bintang itu adalah lahirnya seorang raja, mereka langsung bergegas untuk mencari raja yang baru lahir itu. Nah, waktu mereka mencari raja itu tidak mudah ya, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mereka tidak pakai mobil, tidak pakai motor, tapi mereka pakai unta. Mereka harus melewati hutan, mereka harus melewati padang pasir, padang gurun, yang kalau siang mereka kepanasan, kalau malam mereka kedinginan. Dan belum lagi ada perampok-perampok, penjahat-penjahat. Apalagi mereka ini adalah orang-orang kaya. Jadi sangat bahaya untuk mereka. Tapi mereka tetap memiliki tekad, semangat untuk mencari raja yang baru lahir itu. Mereka ini rindu untuk bertemu dengan sang raja itu, untuk memberi penghormatan kepada sang raja. Walaupun ada tantangan, walaupun ada halangan, tetapi kita melihat mereka memiliki semangat yang luar biasa. Karena apa? Mereka memiliki kerinduan untuk memberi penghormatan, untuk menyembah sang raja yang baru lahir itu. Ya, kalau kita melihat di sini, orang-orang Majus itu melakukan banyak hal dalam
mencari raja yang baru lahir itu, dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu. Mereka mengorbankan waktu mereka, harta mereka, dan juga tenaga mereka demi menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus bukan dengan motivasi untuk meminta sesuatu, tapi mereka datang karena kerinduan mereka untuk bertemu dengan Sang Raja itu, untuk menyembah Sang Raja itu. Dan ketika mereka bertemu dengan Sang Raja itu, bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka memiliki sukacita yang besar. Sebuah sukacita yang tak ternilai, yang tidak bisa dinilai dengan uang, harta yang mereka punya. Di ayat 10 dan juga 11 dikatakan begini. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka memiliki sukacita yang sangat luar biasa. Semangat ketika mencari raja yang baru lahir itu. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita. Apakah kita hanya memiliki semangat pada saat perayaan Natal saja? Biarlah melalui renungan hari ini kita belajar dari mereka untuk terus memiliki semangat dalam bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan setiap saat, beribadah kepada Dia setiap saat. Ya, mari kita terus memiliki kerinduan untuk mau mencari Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Kita juga punya sebuah semangat dalam melayani Tuhan. Kita pakai waktu kita, tenaga kita untuk melayani Tuhan. Karena Dia sudah begitu mengasihi kita. Dia adalah seorang raja, tapi Dia rela datang ke dunia ini. Bahkan Dia datang dalam kesederhanaannya untuk kita. Maka apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan Yesus, untuk raja yang sudah lahir ke dunia itu? Biarlah kita terus memiliki semangat dalam melayani Dia dan semangat dalam mencari Dia, selalu rindu untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau datang ke dunia ini. Karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela datang ke dunia ini, Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu memiliki kerinduan dalam mencari Engkau, dalam bersekutu dengan Engkau. Tolong kami, Tuhan, sehingga kami pakai kehidupan kami, waktu, tenaga kami untuk melayani Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Joy has come.